Dadai na borum. Hmm? Dadai na borum. Iya, siapa dalam Matius 11:25 kata Yesus, Tuhan langit dan bumi namboro? Siapa? Nggak ada di sini namborumu. Ya udah nantulang, siapa? Nantulangmu sama kayak kamu pastinya. Ya udahlah, aku panggil babi aja biar akrab kita ya. Panggilan aja pun kok permasalahan. Ini ngawak nih ngawaknya. Panggil Dinda nggak mau, panggil Namburu nggak mau, panggil Nantulang nggak mau, dipanggil babi tersinggung. Yang enggak aja kalau. Siapa ya di situ dalam Matius 11:25 kata Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Pantaslah masih Karisten kau. Ikut-ikutan aja rupanya. Isi kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, yang penting bagi dia ini Yesus Tuhan, Tuhan. Tidak peduli aku apapun katakan, isi penting Yesus Tuhan. Selagi saya waras, ya. Siapa dalam Matius 11:25 dikatakan Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Allah. Hah? Allah. Memang gila kok ya. Di mana di situ ada tertulis kata Allah? Udah aku baca tadi sama kau. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kau tinggal membaca ulang. Siapa di situ kata Yesus Tuhan langit dan bumi? Dragon. Yoi. Emang gila kau. Betul kata Edis ya. Oten tuh gila kata Edis. Parah kali wah. Aduh. Ayo naik lagi. Oh, Edis yang bilang, Raja Sonang bukan aku. Kan Edis yang bilang. Bagi Oten yang nggak percaya kalau penyaliban itu keinginan iblis, berarti dia gila kan? Datang abang awak, bang Raja Bintang bah. Cair dong, diberkati bang Raja Bintang. Diberkatilah istri dan anak-anakmu. Diberkatilah cucu-cucumu. Diberkatilah menantu-menantumu. Masya Allah, syukran abangku, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, silakan lagi buat adik-adik. Lagu bang, janganlah di musola kita bang, jangan bernyanyi lah kita. Uruslah urusmu, biang apa? Gak boleh gitu Raja Sonang. Baca itu Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Matius 5 nomor 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kok nggak ada ku apa-apain, udah ku anjing-anjingin aku. Nggak aja kalian. Nggak adanya kalian percaya kalian. Tolonglah, aku kok pengen kali ada di antara kalian yang mengamalkan Bible kalian, gitu loh. Bible kalian berkata begitu loh. Jangan kalian maki-maki orang, nggak boleh. Assalamualaikum Sar. Waalaikumsalam Bang Paru. Dengar nggak suara aku Bang Paru? Dengar. Gimana Bang? Sekabar Abang sehat? Lembur Abang malam nih ya? Alhamdulillah. Aku nunggu air turun sedikit lagi. Masih tinggi airnya. Oh masih pasang besar berarti? Iya. Maaf cakap. Kalau aku pulang sekarang basah nanti celana dalamku. Ngeri ya.
Air Medan ya. Tadi Ya, rupanya Ciantan. Bang Nandar rupanya tadi ngundang aku PK ya, supaya 2 lawan 2 kami lawan si Robert sama si RK. Iya, aku ada yang ngasih informasi. Bagikan sama Bang Faruk, makanya aku bagikan. Cuman nggak bisa, aku lagi ngaji kan, lagi belajar nahu aku. Aku juga bilang, Bang Faruk lagi ini ada belajar hari ini, aku bilang. Tapi tetap aku bagikan aja tadi. Aku kalau nggak gara-gara banjir udah pulang aku dari tadi. Aku Ngeri malas siantar Bang ya. kalau kena banjir ini, maaf cakap, kalau celana dalam basah risika dikurasa lah. Iya kan? Walaupun sampai rumah kan, karena nggak tahu kita kan airnya itu kan. Nanti gatal-gatal pula jadinya kawan. Tapi kalau dibarengi sama hujan, mungkin ya aku berani, apa kan, agak nyaman aku. Dibersihkan sama air hujan itu kan. Ini enggak, nanti lengket pula tuh ngau itu kan. Kalau maaf cakap ya, kalau kaki yang berkuri nggak apa-apa lah. Ini kalau itu awak yang berkuri cemana itu. Makanya aku risih kali aku. Ntar lagi turun sedikit dia kan, kalau sepaha oke lah. Pulang kita. Biar istirahat kita. Si Raja Sonang membagikan live-ku, si Raja Sonang. Masa? Sama siapa kau bagikan live-ku, Raja Sonang? Sama Pandita, iya. Sama Pandita kau bagikanlah live-ku, bagikan Raja Sonang. Terkencing-kencing nanti. Ya itu mantap kalian itu. Di mana banjir Bang? Di dekat rumahku, di perumahan Siantar. Bang Dafatan. Perumahan Siantar, tempat Bang Faruk, teman-teman. Makanya beli sendal yang bisa jalan di atas air, ya cocok juga itu Bang. Cuman bukan apa Bang Sniper, nanti disembah aku Bang, nanti. Tengok orang itu nanti disembah pula aku, makanya nggak mau kebelikan Bang. Oh ada si Lady nih, Lady. Halo Lady, selamat bergabung. Halo Bang. Lady. Halo Bang. Ya, Islam Kristen Lady. Halo. Ya, Islam Kristen. Kristen Bang. Oh iya, mau diskusi Lady. Aktifkan kameranya, Dinda Lady, kalau mau bertanya ke Babang Faruknya, silakan Lady. Lady. Halo Bang. Iya, aktifkan kameranya, silakan. Abang Islam. Iya, Islam. Aktifkan kameranya, silakan Dinda Lady. Apa buktinya Abang Islam? Kan gila lagi kan? Betul kata Edi Bang ya. Dia yang kafir. Aku yang Islam. Tapi yang kafir bertanya, apa buktinya kok Islam? Kan gila kan? Yang kafir menguji keislaman yang Islam, cobalah. Entah apa-apa lah umat nggak bercelana ini ya. Coba lanjut. Nana Manggarai, selamat bergabung Nana Manggarai. Halo, selamat malam Bang. Ya, Islam Kristen Nana. Saya Kristen Bang, Kristen. Oke, bentar saya tengok ya. Sudah bisa on cam ini Nana, silakan Nana. On cam. Gelap. Saya di sini, izinkan. gelap. Gimana? Gelap di sini, gelap. Nggak apa-apa, dihidupin lampunya kalau gelap, ya. Silakan Nana. Bang, Nah, nampak kok wajahnya tadi. Tunjukkan wajahnya Nana. Jangan cuma jidat aja. Gitulah. Bang, Ya, silakan.
ada yang mau ditanyakan? Dinda Nana, silakan. Mau tanya dulu bang, apa sih tujuan abang debat lintas agama ini? Oke, memberikan edukasi kristologi itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, apa tujuan dari debat lintas agama ini? Aku memperjuangkan hak dari agamaku. Apa itu? Ketika terjemahan Bible kalian mengutip istilah-istilah Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Contoh, kata Allah dalam terjemahan Bible kalian itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhannya umat Islam, itu penjelasan dari KBBI. Dan ada banyak istilah-istilah Islam yang tertulis di dalam terjemahan Bible kalian, di mana terjemahan itu tidak selaras dengan original teksnya. Silakan on cam lagi, Nana. Aduh. Nana. Gelap bang, gelap. Nggak apa-apa. Jangan takut kau nunjukkan wajahmu. Tadi nampak kok Bang Faruk, terang kok juga. Nggak takut. Apa yang takut? Ya udah, tunjukkanlah wajahnya. Silakan. Nana. Kenapa tuh bang? Tujuannya? Iya, aktifkan lagi kameramu, tunjukkan wajahmu. Tujuannya tadi gimana? Saya tanya sekali lagi, kamu mau nggak aktifkan kameranya? Nana? Akan kelamaan kau. Naik lagi lah kalau mau, naik lagi. Kena seruduk babi deh Bang. Iya. Assalamualaikum. Oh, mana orangnya? Suara siapa tuh, Sal? Halo? Assalamualaikum. Mana orangnya? Sal. Gentayangan Bang. Nggak ada orangnya loh. Iya nggak ada. Kok ada suara perempuan? Itu siapa? Gentayangan dong. Ada yang bilang halus Bang Faruk. Takut aku kalau gitu-gitu kalian bikin nggak takut ke toko kan tahu. Kok di belakang aku tiba-tiba ada gondrong, sosok gondrong udah datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku tengok kamera, teng. Oke, Nana, silakan Nana, aktifkan kameranya Nana. Ada tadi Abang Sal itu bilang kerasukan babi kah bilangnya tadi? Ya, silakan Bang Sal. aktifkan kameranya Nana. Bang Sal pas 1000 ini tadi katanya kerasukan babi kah katanya tadi? Keseruduk. Keseruduk, jangan dipitnah lah bro. Ya kenapa harus ngomong gitu bro? Di sini memang ada aturan dekat Bang Faruk. Dekat Bang Faruk itu memang ada aturannya. Gitu. Lanjut Bang Faruk. Aku nggak boleh motong Bang. Bukan, di tempat Bang Faruk ini ada dia, misalnya dia orang-orang diam lama-lama nanti disuruh babi roh. Kenapa harus ngomong babi-babi kayak gitu? Ya udah aku minta maaf. Ini udah kali ini aku minta maaf nih. Lanjut Bang Faruk. Ya, silakan Dinda. Ini apa? Aktifkan kameranya Dinda Manggarai. Gelap di sini. Nggak apa-apa, tadi nampaknya mukamu. Gini aja aku tanya Bang. Nggak bisa. Aku dengar Abang itu mualaf yang. Iya, terus? Kenapa itu bahas terus kitab suci kalau mualaf itu Bang? Kitab suci. Coba Abang itu belajar Yang aja mana Al-Quran. kitab suci? Yang mana kitab suci? Yang bahas-bahas Alkitab itu? Bible kau bilang kitab suci? Iya, Bible lah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Maka Abang, Baca 2 Korintus 11 nomor 17. ya itu kan? Korintus 11 nomor 17. Iya, itu ku bilang. Abang kan kenapa harus bahas-bahas kitab-kitab itu?
Bibel kami Kenapa? bilang, Kenapa Bibel, nggak- jangan kau bilang kitab suci, kitab Kenapa suci. nggak Al-Quran aja? Gimana Dinda? Abang kan Muslim. Iya. Iya. Kenapa nggak Al-Quran aja yang dibahas itu? Ya kalau orang tanya Quran, ku jawab Quran. Kalau orang bertanya tentang Quran, ku jawab Quran. Tapi kalau aku memberikan data yang kau sesuai kau imani, gitu loh. Ya kau berikan ayat ini tertulis dalam Bibelmu. Apa yang salah? Emangnya ada larangan untuk baca Bibel? Abang belajar Bibel itu kan cari kesalahan. Iya kan? Oh, berarti di Bibel ada kesalahan. Iya. Oh, ada kesalahan. Justru itu. Di Bibel ada kesalahan, weh. Abang belajar Bibel itu cari kesalahannya. Iya ada kesalahan di Bibel, berarti ada kesalahan. Hah? Ada kesalahan Ya. di Bibel? Hah? Iya memang ada kesalahan. Oh, di ada situ. kesalahan. Kalau memang di Bibel ada kesalahan, kenapa masih Kristen kau? Di Kalau hadis kau sudah Islam mengakui di dalam Bible di itu hadis ada Islam kesalahan, juga banyak kesalahannya, kenapa Bang. kau masih Kristen? Bang, di Al-Quran juga banyak kesalahannya itu, Bang. Oh, nggak ada, aku jamin. Oh. Yang Nabi Muhammad juga Nggak ada. anak kecil itu. Nggak ada. Apa? Yang Nabi Muhammad nikah anak kecil itu. Oke, kategori anak kecil umur berapa? Yang 6 tahun. Oke, ketentuan di mana? Di Bibelmu? Atau di mana tertulis ketentuan? Anak kecil Di hadis- itu kan di yang hadis umur semua 6 ada itu. tahun. Kan Ketentuannya di mana? semua ada itu. Apa? Kan di hadis semua ada itu. Iya, Nabi yang saya Muhammad tanyakan, ya dengar Dinda, pelan-pelan Dinda ya, pelan-pelan ya. Kategori anak kecil, kau katakan umur 6 tahun itu adalah anak kecil, itu berdasarkan apa? Bibelmu atau aturan lain? Bu, memang umur 6 tahun itu udah dewasa, bukan anak. Oke, bukan sekarang anak. saya tanya, emangnya dalam Bibelmu umur berapa perempuan boleh dikawini? Menurut Abang? Di Nggak ada Indonesia ini aturan lah. di Bibel kau. Hah? Maksudnya di Mamamu pun boleh kau kawini, mamamu. Mama kandungmu boleh kau kawini. itulah ngarang kau sudah. Udah ngarang. Malah kan sudah kau. ngarang kau Fitnah bilang. sudah, Sekarang Bang. saya tanya. Sekarang saya Fitnah tanya. sudah, Bang. Sekarang saya tanya. Kalau memang tidak boleh kau mengawini mama kandungmu, di mana larangannya? Tertulis di mana ada larangannya? Hah? Enggak, menurut Abang, memang kau boleh ngawinin anakmu sendiri. Dengar Dinda, kalau di Islam, surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Ayat 20 Emang di- 22. Jelas kami dilarang untuk Emang menikahi harus bukan ada dinikahi. larangannya juga, Bang. Apa? Abang boleh menikah mamamu sendiri, kawin mamamu sendiri. Nggak Harus ada boleh surah larangan, kan? An-Nisa. Nggak boleh memang nggak surah boleh. An-Nisa ayat 22, nggak boleh. Iya, yang aku tanya itu, kenapa Nabi Muhammad nikah anak 6 tahun? Nah, atas dasar apa kau melarangnya? Sementara kau aja boleh kawin sama mama kandungmu kok. Itu oleh fitnah sudah Anda, mulai fitnah. Loh, kan? kalau memang fitnah, tengok. Kalau memang fitnah, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kau Iya. ngawini mama kandungmu, di mana? Hah? Di mana tertulis Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu, di mana? Nah, dilarang lah. Di mana tertulis larangannya, di mana? Menurut kau manusia normal, emang kau boleh? Oh, Kawin berarti sama Bibelmu mamamu nggak sendiri? normal. Bibel kau berarti nggak normal. Enggak, menurut kau manusia normal. Manusia Oh, normal, nggak bisa kan? menurutku, Yang boleh kau Dinda. kawin mamamu Aku sendiri. menurut Al-Quran, surah An-Nisa 22. Gitu loh, di Bibelmu Itulah nggak pakai ada. Di Bibelmu ada nggak itulah pakai larangannya? logika. Oh, Anak berarti umur 6 Bibel kau tahun nggak logika? Boleh nikah. Bibelmu berarti nggak logika. Tahun boleh nikah. Gimana? Apalagi Nabi Muhammad itu kan seorang nabi. Masih ada nikah anak 6 tahun. Tuhanmu aja nggak ngelarang kau ngawini mama kandungmu loh. Emang Tuhan otakmu nih, itu- kau punya Tuhan nih, kau punya Tuhan nih. Tuhan kau nggak ngelarang kau ngawini mama kandungmu. Kemananya kau sibuk kau ngurusin anak umur 6 tahun. Jangankan ngawini mama kandungmu, mengawini bayi yang baru lahir aja kau nggak dilarang dalam Bibelmu. Kalau memang dilarang, di mana larangannya tertulis?
Untuk umat-umat Kristen diharamkan berarti atasmu mengawini mama kandungmu, mengawini bapak kandungmu, saudara kandungmu. Berarti kalian itu bisa mengawin mamamu sendiri. Kan nggak ada larangannya, kan? Indah surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 dilarang. Diharamkan Ya, kami juga- atasmu kami juga ada menikahi larangannya ibu kandungmu. Dilarang. Kau Ya, sekarang boleh. bertanya, boleh nggak kau ngawini bapak Dilarang. kandungmu? Dilarang. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Pasti ada itu. Pokoknya Di mana dilarang lah. tertulis? Di mana tertulis? Emang nggak ada orang Kristen yang ngawin mamanya sendiri? Oh, ada. Mana datanya? Mas, kita kaji. Mana datanya? Oke, kita kaji. Oke, sekarang saya tanya. Yesus Tuhanmu maha kuasa nggak? Ya jelas maha kuasa lah. Oke, jika memang dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Jangan lari-lari dulu. Mana tadi orang Kristen yang kan mamanya Jawab, sendiri? Dinda jawab. Enggak, Yesus jangan Tuhanmu maha lari kuasa. dulu. Kita selesaikan dulu. Ini Jangan kita lari. selesai. Iya, mana datanya? Oke, Orang saya Kristen tanya ngawinin sama mamanya kamu. sendiri. Yesus Tuhanmu maha kuasa Jangan nggak? dulu lari-lari kamu. Oke, kita kaji lagi Mana ya. datanya? Matius 11 nomor Matius 1 nomor 18 baca. Jangan lari dulu. Kita Matius, bahas kau mau ini data kan? dulu. Mau data kan? Matius 1 nomor Kenapa kau 18. lari-lari? Loh, Matius 1 nomor 18. Baca. Mana? Baca lah, kau pun baca Bibelmu jijik kau. Cuma, Bukan gitu. Bacalah di situ, abang yang baca. oh jijik kau baca Bibelmu. Bukan gitu. Ya udah, Bacalah. aku kan udah kasih ayatnya. Matius 11 nomor Baca. 8. Matius 1 nomor 18. Mana? Ya baca. Mana? Kau baca di situ. Mana? Lo Bibel kau, aku kau suruh baca. Tadi kau larang aku baca Bibel, sekarang kau suruh aku baca. Gimana ya? Kan bahas kita di sini. Kau baca Bible di situ. Tadi kan kau larang aku baca Bibelmu kan? Kenapa kau Iya, baca-baca di mana? Bibel kami kau bilang? Ini aku Iya, cuma di mana? kasih nama kitabmu Di sama mana kau. tadi? Matius 1 nomor 18 baca. Bentar lah. Silakan. Jangan jijik baca Bibelnya Dinda. Cepet. Ah, muntah dia. Berapa tadi Matius? Matius 1 nomor 18. Gak apa-apa teman-teman, masih satu arah diskusinya, biarkan aja dia tutup mukanya. Matius 1 nomor 14. 18. 18. Nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mana? Tunggu dulu. Maria mengandung dari? Hah? Maria mengandung dari apa tadi katanya? Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ingat ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Sekarang Lukas 4 Ya. nomor 1. Baca, Lukas 4 nomor 1. Siapa Roh Kudus itu? Lukas 4 nomor 1, biar kau tahu siapa Roh Kudus itu. Kau lari kemana-mana ini, aneh. Itu data, Dinda. Aku seorang debaters. Aku bicara pakai data. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 1. Lukas 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Oke. Ia itu Yesus- dibawa oleh Roh Kudus ke Ya, padang gurun. Yesus yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan Roh Kudus. Oke, Matius 1:18. Maria hamil dari apa? Matius 1:18. Maria mengandung dari apa? Dari Roh Kudus.
Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan apa? Roh Kudus, Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa? Yusuf, Siapa? Yusuf. Kok Yusuf. Iya, kau dengarlah. Yusuf katanya. Kau dengar bunyinya goblok? Gila ini, Yusuf katanya menghamili Maria. Gawat ini, Bah. Yusuf katanya. Teman-teman Kristen kayak mana ini? Aduh, ini di luar dugaanku, Bah. Kupikir dia longor, rupanya longor kuadrat ini. Kau kurang ngajar kau. Masa kau bilang Maria dihamili oleh Yusuf hingga nggak aja kau? Ya. Yang kutanya, ya. Yang Salah kutanya nggak, kau? tadi, kenapa Nabi Muhammad itu nikah anak di bawah umur? Loh, Coba jelaskan. jadi tadi yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Hah? Yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Hah? Yang telah menjadikan Coba Maria jelaskan. hamil tadi? Apa? Coba jelaskan. Loh, kok ngapain ku jelaskan? Kau udah baca datanya. Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari mengandung dari? Kau bacalah di situ. Aku baca tadi. Iya, aku mau klarifikasi sama kau, membuktikan bahwasannya kau sinkron membahas ini gitu loh. Kau nyimak. Matius 1 nomor 18, Maria mengandung dari? Dari Roh Kudus. Nah, Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Kok Maria hamil? Roh halus. yang telah menjadikan Maria mengandung adalah Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan apa? Gak nyambung Anda, Bang. Kok enggak? Iya. Matius 1:18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang kutanya tadi, mana orang Kristen yang nikah mamanya sendiri? Loh, ini bukan orang Kristen lagi loh. Bukan orang Kristen lagi nih. Gitu loh. Yang mana? Loh. Aduh, kayak mana aku bilang sama kau ya? Gak enak pula aku. Yang comot-comot ayat. Masuk. Ini bukan oknum Kristen lagi loh. Kayak mana aku bilang sama kau? Gak enak pula aku bilang sama kau. Kenapa? Aku kayak mana? Aku gak enak pula aku bilangnya sama kau. Coba kau simak dulu. Aku bukan oknum Kristen lagi yang kutunjukkan ini sama kau datanya. Matius 1:18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil, yang telah menjadikan Maria mengandung siapa? Allah Bapa. Emang gila kau ya. Kau tadi kau bilang Yusuf, sekarang bapak kau bilang menjadikan Maria hamil, enggak aja kau. Iya, Maria Gila, itu mengandung dari Roh Kudus. Ya. Iya, Lukas 4 nomor 1, Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan apa? Roh Kudus. Oke, penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam diri siapa? Diri Bapa. Lukas 4 nomor 1 loh. Iya, Yang kepenuhan dari Roh Bapa. Kudus, yang kepenuhan Roh Kudus dalam Lukas 4 nomor 1 Yang penuh dengan siapa? Roh Kudus, Yesus Kristus. Yesus. Oke, Yesus anak siapa? Ya. Hah? Yesus anak siapa? Yesus anak Maria. Anak Maria. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Dalam diri Yesus penuh dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ada nggak dalam diri Yesus? Pertanyaanmu gitu-gitu terus. Aku minta data. Roh Kudus, Roh Kudus. Aku nggak enak bilangkannya maka. Kau paham bilang? Aku nggak enak bilangkannya loh. Mana yang nggak enak aku loh? Nggak enak aku bilangkannya. Masa kau nggak ngerti juga? Masa nggak ngerti kok Nana? Tengok ya Nana ya. Matius 1:18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa?
Hah? Mana? Nggak enak aku loh. Aduh, Nana. Gak enaknya gimana? Nggak enak aku bilang kan ya lo. Aduh, kau lah yang ngomong. Aku pun jadi kayak mana lah ya. Hah? Otakmu aja yang otak, aduh. Kayak mana kau itu? Saya pikir Anda ini kan mualaf, kan? Nah, terus? Kenapa harus Bible terus yang Anda bahas? Kalau nggak aku baca Bibelmu, nggak tahu isi Bibelmu, percayalah. Nggak tahu isi Bibelmu kau. Apalah. Kenapa yang kamu Nggak harus apa-apa ngatur? pula lagi tuh katanya. Iya, kenapa sih kamu harus ngatur itu? Tujuanmu bahas-bahas Bible itu buat apa? Supaya kau tahu isi Bibelmu. Padahal Al-Quranmu juga banyak yang salah di situ. Contohnya tadi itu yang Nabi Muhammad nikah anak umur 6 tahun. Siapa yang nyalahin? Hah? Siapa yang menyalahkan pernikahan Nabi? Menurut Anda itu menikah anak di bawah umur itu memang pantas seorang Nabi? Menurut Bibelmu aja kau boleh ngawinin mama kandungmu. Kayak mana aku bilang sama kau lagi? Kalau menurut Anda itu gimana? Menurut Bibelmu aja nggak ngelarang kau ngawinin mama kandung kau. Kok nyambung nggak kau dari tadi dibilang? Aku kan tanya abang. Menurut abang itu kayak mana? Nabi apa? Tidak menurutku, Dinda. Apalagi Tidak dia menurutku. seorang Nabi. Tidak menurutku, tapi menurut Islam. Ya, tolak ukur pernikahan dalam Islam. Dengar dulu, Dinda. Tolak ukur pernikahan dalam Islam itu bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan baligh. Salah satunya rukunnya itu adalah baligh. Baligh itu seorang wanita yang sudah menstruasi atau datang bulan itu boleh dinikahin. Berarti umur 6 tahun itu udah menstruasi menurut Anda? Loh, kenapa tidak? Jangan kau samakan orang sekarang dengan orang dulu. Gitu loh. Kenapa? Umur 6 tahun itu emang udah menstruasi? Loh, kenapa tidak? Kalau memang Longor kali Anda itu. lo lebih longor kau lagi, nyembah nggak bercelana. Umur 6 tahun kok udah menstruasi. Sekarang Kau belajar di gini. mana? Sekolah di mana kau? Weh, Dinda, sekarang gini, ya. Kalau memang pernyataanku salah, kalau memang aku salah, kau tunjukkan data. Kau belajar agama, bahasa Arab kah itu? Kau tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya. Enggak. Ketika kau menyalahkan, dengar lu Dinda, ketika kau menyalahkan pernikahan Nabi dengan istrinya, Aisyah, dengan hukum apa kau menyalahkannya? Sementara Bibelmu aja nggak ngelarang kau ngawini mama kandungmu lo. Kau pikirlah. Menurut manusiawi, apalagi dia itu seorang nabi. Ini Tuhan loh, Nikah. seorang Tuhan kau, seorang Tuhan kau, gitu loh. Seorang Tuhan kau tak ngelarang kau mengawini mama kandungmu. Seorang Tuhan kau. Sekarang kau tanya, kalau kau mengawini mama kandungmu, boleh nggak? Menurut kamu, kalau kamu mengawinin makmu sendiri, boleh nggak? Nggak boleh. Larangannya jelas Nggak dalam boleh. surah An-Nisa 22. Sekarang aku tanya, Iya. kalau kau mengawini mama kandungmu boleh nggak? Nggak boleh. Di mana? Boleh nggak? Nggak boleh. Di mana larangannya? Tidak perlu ada larangan itu bang. Emang udah hukum itu. Itu jawaban para babi, Dinda. Itu jawabannya babi. Babi itu pun kalau ditanya, babi, adakah kau dilarang? Nah, jawaban babi itu. Babi, adakah kau dilarang mengawini mengawini indukmu? Enggak ada. Enggak mungkin kami para babi mengawini induk kandung kami. Padahal pada waktu yang sama babi sedang menunggingi mama induk kandungnya, ya enggak ya? Tolonglah Nana, kau jangan contek lah jawabannya babi, enggak ada kau. Kau kan orang, bukan babi kau. Kalian gitulah, kalau kalian ditanya, kalian contek jawabannya babi. Kalau kau nggak punya aturan, tak tertulis larangan, lantas apa bedanya kau sama babi?
Kau yang babi malah mau menggugat manusia yang punya hukum, yang enggak aja. Babi. Enggak aja kau Nana. Enggak jauh beda kau gitu loh. Enggak ada larangan mengawini mama kandung. Apa bedanya kau sama babi? Perbuatanmu saja, kelakuanmu saja, gaya hidupmu saja sama-sama babi. Cobalah teman-teman, si Nana selaku Oten nggak punya aturan tentang kawin. Babi nggak punya aturan juga tentang kawin. Lantas apa bedanya si Nana selaku Oten sama babi? Apa bedanya? Jawab dulu apa bedanya dia nih sama babi? Apa bedanya? Mana ada bedanya? Gitu loh. Cuman beda fisiknya memang. Fisik kok kayak gitu, fisik babi kayak gitu. Cuman gaya hidup kalian sama babi. Gitu Nana. Nana. Gimana? Harus aku mute sih? Iya, biar ku jelaskan sama kau. Babi nggak punya aturan tentang kawin. Kau nggak punya aturan tentang kawin. Babi gitu. Loh, kau yang banci. Enggak, ini dengar dulu Dinda. Kau jangan langsung tersinggung dulu. Kau jangan tersinggung dulu lah, Kak. Sekarang ku tanya Nana, adakah larangan dalam Bibelmu untuk kau kawini mama kandungmu? Ada nggak? Emang dia harus ada larangannya, Kak Bang? Nah, itu jawaban babi. Itu aku bilang tadi jawaban babi. Babi pun nggak punya larangan, kau nggak punya larangan. Sekarang ku tanya. Emang harus ada larangannya kan? Iya, babi nggak punya larangan, kau nggak punya larangan. Lantas apa bedanya kau sama babi? Kenapa? Hah? Babi nggak punya larangan, kau nggak punya larangan. Lantas apa bedanya kau sama babi? Emang kau boleh nikah maumu sendiri, kawin maumu sendiri? Muter-muter kau dari tadi. Muter-muter. Kau yang muter-muter. Kan udah aku bilang kalau kami umat Islam dilarang, diharamkan. Surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Sekarang kau kutanya, ada nggak larangan dalam Bibelmu untuk kau ngawini mama kandungmu? Ada nggak? Ada larangannya. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tidak mungkin nggak ada. Iya, di mana tertulis? Aku nggak ingat aja. Nah, bohong lagi kok kan, jadi kayak monyet. Bohong. Kalau bohong kok dari babi jadi monyet. Bohong. Ya, orang kok nggak tahu, nggak ngasih datanya. Ada. Aku bilang mana? Penting ada. Mana? Nggak mau kasih datanya. Berarti kok bohong. Itu monyet. Udah turunlah kau Dinda. Lepas dari babi jadi monyet kau. Ada di mana? Penting ada. Kan bohong kau. Gitu loh. Yang terbiasa berbohong itu monyet. Yang gitu. Lepas dari babi jadi monyet kau. Tengok monyet itu. Bohong aja kerja monyet itu. Ayo Oten. Ngeri ya. Sal. Oi Bang, kenapa Bang Paru? Besoklah kita lanjutkan ya. Aku udah surut ini, Oke, aku Bang tengok ini Paru. berpulang langsung ya. Oke, gitulah Bang, teman-teman ya. besok Jika ada salah kata, tunggu dulu aku on cam dulu ya. Jika ada salah kata Bang Faruk, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman ya, buat ada di Oten atau orang-orang luar Islam ya, Bang Faruk mewasiatkan kepadamu sebagaimana yang diwasiatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Apa wasiatnya itu Faruk? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Yesus Yesus tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Musa juga tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan menjadi pengikut Kristus, nggak pernah. Ya, Abraham juga tak pernah mengatakan, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen, nggak pernah. Ya. Tapi mulai dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW mewasiatkan yang sama. Seperti apa yang kau wasiatkan? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Yang kedua, ya, yang kedua.
Sadarlah Dinda, gunakan logikamu. Bagaimana sosok yang tak mampu mempertahankan dan menyelamatkan celananya bisa menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin sosok yang tak mampu menyelamatkan ya harga dirinya, kau katakan mampu menyelamatkan harga dirimu? Bagaimana bisa ya sosok yang dibunuh oleh manusia bisa memberikan kekekalan padamu? Ingat Dinda, Tuhan tempat bergantung,